Karena saya personal mempromosikan kalau saya jadi anjing itu. Iya. Gitu loh. Betul. Masih selamat kita jadi manusia gitu, bisa menolong yang lain. Gimana kalau kita jadi anjing itu yang kita butuh pertolongan manusia, ya kan? Ada satu kasus di mana pemiliknya itu abuse, memukul anjingnya itu sampai hampir mati, kayak digantung gitu, terus dipukul-pukul gitu. Itu ada 3 anjing di kandang. Itu kondisinya udah parah sekali, yang kurus kering sampai kelihatan tulang-tulang. Tapi buat Cynthia sendiri, kamu percaya bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan animal? Kalau komunikasi mungkin bisa gitu. Tapi kayaknya ada keraguan. Mungkin bisa dari hati ke hati, telepati gitu. Aku belum pernah kayak gitu, cuman kalau melihat bahasa tubuh hewan gitu, tahulah sedikit ya? Gitu bahasa tubuhnya. Kita soalnya ada ngajarin juga di sekolah, kalau misalnya takut gimana, ekornya gimana, kalau misalnya bahagia ekornya gimana gitu. Kita lihat ya, ini salah satu bintang tamu khusus buat Cynthia dari tim bawah. Nyanya ada punya anak perempuan yang sangat cantik, usia 3 bulan. Jade, sini. Jade, sini. Nggak takut. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak sama dia, yuk. Ngantuk, aku ngantuk. Aku nih masih anak-anak. Sini sayang, sini. Ya. Nah, ini Jade. Ini bintang tamu spesial. Setiap kali kalau ada event, anjing-anjingnya itu, papis-papisnya itu yang jadi starnya. Ini sebenarnya pemberian dari salah satu sahabat Nyanya, dia terkenal sebagai shaman dan paranormal sakti di muka bumi jagat ini. Mbak Haikal. Ini sebenarnya juga ada cerita sih pemberiannya. Jadi sebenarnya, aduh, yuk nabrak hidungku. Sudah ada yang memiliki, tapi ternyata tidak jadi diambil. Sebenarnya dari awalnya udah bilang gue mau yang itu buat gue gitu kan. Nggak bisanya, ini udah ada yang milikin. Enggak, itu punya gue. Sampai pada akhirnya ternyata pemilik aslinya itu nggak jadi. Ya udah ya buat lo. Gitu. Percaya nggak sih kalau misalnya ini hewannya yang memilih manusianya? Kamu memilih aku. Pas kita ini acara adoption gitu, anjingnya yang milih ada manusianya gitu. Di bawah sendiri punya acara event adoption gitu? Ada. Kalau kita datang berapa? Ramein lah, ya ramein. Kita harus punya padepokan yang lebih luas daripada 170 hektar. Iya, karena kan hewan-hewan hasil rescue-nya itu memang for adoption gitu. Jadi kita biasanya datang-datangin ke event-event gitu. Jadi free for adoption gitu. Kamu mau diadopsi nggak? Ayo kiting me, Ma. Ayo kiting me. Tapi ya kita pilih koneksinya, kita lihat koneksinya si anjingnya dengan calon adopternya, apakah connect atau enggak, ada chemistry-nya apa enggak. Soalnya nanti pas udah ke adopsi ada adoption period, trial period juga. Ada ya, Bu? Trial periodnya 2 minggu, dia adaptasi dulu di rumah dengan orang-orang di rumah. Kalau ada anak kecil juga adaptasi dengan anak kecil, dengan hewan lain juga gitu. Misalnya nih calon adopternya itu udah ada anjing lain gitu, koneksinya dengan anjing lainnya itu cocok apa enggak. Prosesnya gitu. berapa lama itu, Bu? Itu trial period kan 2 minggu. Kalau misalnya nggak cocok mau ganti dengan anjing lain boleh gitu. Bentar deh, kok dia kalem banget ya di depan kamera? Karena merasakan auranya kita. Kamu jaim banget ya. Kamu tahu masuk kamera kayak I'm so elegan gitu kayak padahal aslinya hiperaktif. Everybody bite. Here and that, oh cantik, oh kalau cantik begini kayaknya, kalau aku tahu itu kamera jadi aku harus tampil elegan sebagai image dari, aduh apa yang jatuh. Oke, so dari ini ya Bu, dari kemampuanmu sebagai PR, bagaimana cara membaca anjing 3 bulan ini? Kesedihannya apa, penderitaannya apa dia kurang makan? Enggak kok, anjing sehat, baik wah. Nurut juga. Nurut. Nah Bu Cynthia sendiri, kalau Nyanya personal punya pengalaman untuk berkomunikasi dengan animal. Itu istilahnya kalau di tim bawah ataupun Bu Cynthia sendiri apa istilah? Animal communicator ya? Animal whisperer mungkin ya. Animal whisperer. Iya. Itu ada di bawah?
Di bawah sendiri nggak ada. Menyediakan lowongan di situ. Mungkin bisa, karena ini istilah yang aku juga baru gitu. Animal whisperer itu atau animal communicator itu seperti apa gitu. Enggak, aku mau tanya ke Nyonya sendiri. Gitu. Animal whisperer. Atau ini communicator dulu deh, karena Nyonya kan animal communicator. Okay. Kalau di bawah sebenarnya nggak ada communicator gitu sih. Karena gimana pun juga kita sebagai manusia dengan animal yang kita miliki, kita harus bisa sebagai lebih dominator. Tapi dominan di sini bukan berarti kita akhirnya jadi egois, mereka merasa insecure ya, jangan. Tapi lebih ke kita melindungi mereka. Kebanyakan orang di luar sana menganggap, oke, gue lebih dominan daripada lo harus insecure daripada gue. Enggak. Dominan di sini adalah gue melindungi lo, no worries kayak gitu. Nah kalau buat Nyonya sendiri dengan animal ini sebenarnya dari kecil Bu, dari waktu kecil itu karena keluarga sangat sibuk, jadi Nyonya bisa mainnya karena di lingkungan yang memang lingkungan rumah itu tidak sama tetangga itu nggak deket karena memang akhirnya mainnya sama anjing herder. Jadi tiap sore itu bikin kayak jamuan teh sore. Jadi kalau biasa sama boneka ini anjing herder duduk gitu ya di teras gitu. Yuk kita mari minum teh sore bersama itu sama herder. Tapi nggak tahu mereka kok bisa ngerti gitu sampai ketika Nyonya dewasa itu. Ketika Nyonya melihat animal, any kind animal with even ular sekalipun yang menurut orang menakutkan, mereka itu dari mata berbicara, bukan verbal. Kita seringkali mengutamakan komunikasi itu dengan verbal. Enggak. Lewat mata itu telepati. Dan itu disebutnya apa? Animal communicator atau animal whisperer, I don't know. Tapi ada beberapa kasus yang rekannya mereka punya breeder ataupun di luar dari bawah ya, waktu beberapa tahun sebelumnya itu ada beberapa kasus anjing yang galak sama manusia. Tapi si ownernya ini yang ketika diberikan itu adopsi juga bingung ini kenapa ini bisa tahu nggak kenapa, akhirnya didatengin. Tapi awalnya pas datang itu memang grrr gitu kan. Tapi Nyonya lihat matanya gitu, kenapa kamu grrr, kenapa kamu merasa nggak nyaman sama saya gitu kan. Dan ternyata dari telepati itu traumanya itu ngasih visual rekaman bahwa ada kayak penjaga yang ternyata dia memang tinggal di pabrik, kayaknya dia pernah tinggal di lingkungan pabrik ya, karena cuma dikasih makan itu dari sisa-sisa makanan penjaga di situ. Dan kalau apa segala macam cuma dipukul-pukulin, pokoknya ini loh kayak takut sama tongkat. Akhirnya di situ Nyonya coba healing, coba ini segala macam, is kinda di bawah 3 bulan. Dan dia tidak lagi galak sama human, dia bisa bersahabat. Nah itu apa istilahnya, animal whisperer atau apa, mencoba menerjemahkan. Lo pernah ngalamin apa lo sebagai animal, sini gue terjemahin kepada manusia yang mungkin nggak tahu, sini gue sebagai penerjemah gitu. Ini gini kayak gitu. Tapi buat Kak Cynthia sendiri, ada nggak sih perasaan rasa yang berbeda ketika dirimu pada akhirnya kan terjun nih ke bawah sebagai PR. Ketika terkoneksi dengan animal ini, ada sisi empatimu yang lebih berubah atau apa, lebih mungkin sama animal gue lebih sayang tapi mungkin dari sisimu sebagai manusia kepada manusia ada nggak efek dari kedekatan animal ini? Ada banget. Bisa di-share? Ada banget. Jadi apalagi kalau misalnya dengan hewan yang tidak bisa berbicara aja kita merasakan perasaannya itu, apalagi dengan manusia gitu. Tanpa berbicara juga kita jadi subconsciously kita merasakan itu. Sadar ya? Beneran berasa ya? Bener. Karena kita interaksi dengan hewan, nggak ngobrol dengan sayangin dia, kita ngomong tapi kita tidak mengharapkan dia ngobrol balik gitu. Tapi dia menunjukkan bahasa tubuhnya, oh saya senang nih disayang gitu, saya mau dimanja, saya mau diiniin. Itu juga kan udah empati nih sama hewannya, apalagi dengan manusia gitu. Perasaannya itu kan udah terasah gitu, udah terasah kitanya dengan manusia tanpa kita ngobrol aja pun misalnya udah merasakan sendiri subconsciously gitu. Iya betul. Nah itu salah satu pengalaman dari Kak Cynthia ya, 5 tahun berjibaku dengan meskipun pekerjaannya adalah public relationship, tapi ini
public relationship nama-namain aja namanya. Tapi ini terkait dengan animal, di mana ini pekerjaan yang sebenarnya buat Nyanya sih tidak mudah ya, karena mengurusi animal, bayang nggak? Lo ngurusin pasangan lo aja ribet gitu kan, ini ngurusin animal. Itu adalah dharma, ibaratnya ketika lo melakukan, ketika ada animal ataupun makhluk hidup yang membutuhkan bantuan lo dan di situ lo memberikan keseluruhan apa yang lo sanggup dan lo menyelamatkan nyawa, itu luar biasa sih. Itu nabung karma baik kita sih. Ya? Nabung karma baik. Tapi kalau dari versinya Bu Cynthia, bahwa animal ini ketika mereka memiliki consciousness ataupun kesadaran, oh manusia ini menolong aku, terima kasih manusia. Maka animal ini punya kesadaran yang berbeda dari animal lainnya. Di situ dia ada bentuk gratitude. Animal tuh juga punya bentuk gratitude. Pasti. Nah, di beberapa keyakinan ataupun orang yang memang percaya evolusi ataupun reinkarnasi, maka animal yang punya gratitude ini, dia akan terlahir menjadi manusia. Ketika seorang manusia menolongnya dan dia sadar ada manusia yang menurut dia itu, manusia itu banyak yang tidak peduli dengan animal. Banyak. Tapi ketika dia bertemu dengan manusia yang peduli dengan animal, di situ dia gratitude, maka kehidupan berikutnya dia akan menjadi manusia, tapi dia tidak akan pernah mengebius binatang karena dia akan punya kesadaran bahwa gua dulu binatang. Tuh. Paham. Dikonfirmasi sama. Paham. Jujur Bu, kalau boleh info dulu, maksudnya sekedar anggap aja dongeng. Ada satu kehidupan Nyanya yang Nyanya bukan manusia, tapi itu inget banget bahwa Nyanya itu diritualkan ketika mati oleh suku Indian, karena Nyanya soleh dulu membantu mereka menyelamatkan anak turunnya mereka itu masuk ke dalam lubang salju yang danau beku, Nyanya tarik keluar, Nyanya bawa ke sukunya tribe mereka, which is I'm a wolf dulu. Disitulah itu memang itu munculnya waktu masih kanak-kanak, itu mimpi yang berulang-ulang tapi merasakan banget. Tapi di kehidupan sekarang ketika ketemu sama anjing itu banyak kejadian-kejadian aneh sama anjing. Like the dog itu kayak udah nurut aja sama aku, kayak udah kayak gitu. Kayak gitu. Tapi anggap dongeng ya Seekers, anggap dongeng. Kayak gitu. Ada punya pertanyaan? Jangan tanya evolusimu dulu apa karena aku sudah enggak. Aku saya itu kan kepercayaan masing-masing ya, maksudnya dilahirkan kembali atau kehidupan sebelumnya apa gitu, itu kepercayaan masing-masing. Tapi kalau misalnya kita ya di kehidupan sekarang, kalau misalnya kita bisa berbuat baik kepada sesama, kepada hewan juga, kenapa tidak gitu? Ini kesempatannya kita gitu. Ini kesempatan karena kita hidup di sekarang gitu. Yang kita rasakan itu sekarang. Dan consciously kita bisa melakukan apa untuk sesama, untuk hewan, untuk lingkungan, untuk semua hal lah yang kita hidup saat ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat diri kita sendiri lebih baik, membuat yang lain juga lebih baik gitu. Luar biasa. Tuh ya Seekers ya. Tapi buat Seekers sendiri pernah dengar nggak soal spirit animal? Pernah dengar nggak? Pernah. Spirit animal itu kalau menurut Cynthia sendiri gimana? Sejauh ini nggak harus tahu banget sih, tapi sejauh ini. Pernah dengar tentang spirit animal, dan aku kayaknya spirit animal aku outer deh gitu. Tapi aku nggak. Kenapa? Karena kamu suka leyeh ya gitu. Iya, nggak. Mereka lucu banget, kayak yang kalau tidur itu harus berdampingan dan kadang pegangan tangan dan juga mungkin karena personalitinya dia sendiri ya gitu, terus suka membantu juga gitu, kalau misalnya butuh pertolongan dia akan membantu gitu. Sebenarnya kalau Nyanya lihat secara energi spirit animal, sebenarnya Cynthia bukan otter, tapi dirimu pernah mengamati otter. Pernah mengamati. Tapi dari atas pohon. Tapi punya pasangan sebagai other animals. Tapi kalau dirimu nanya baru akan mau tahu. Pijet. Pijet begini pijet. Enggak, pijet itu kan enggak, kalau pijet kan burung ini ya pijet. Pigeon. Tapi emang punya pasangan, makanya mesra banget. Nah, gitu. San nggak punya pasangan.
Karena belum waktunya. Karena belum waktunya. Tunggu sampai tahun ganjil aja. Ini kan baru tahun 2023. Tunggu sampai bawah nanti masuk ke tahun ganjil berikutnya. Oh gitu. Kasih bocoran loh ya, Pigeon. Karena memang pure, secara energi dirimu pure. Kalau memang cinta, unconditional love, Pigeon sendiri dirimu tinggal cari aja di Google Pigeon ya. Makna spiritualnya apa? Kayak gitu, makanya lembut banget. Kayak gitu. Nah, otter itu kayak sebagai representatif, mereka di Pigeon kan memang hidupnya bukan di sungai di ini kan, tapi Pigeon ingin merasakan asik banget sih itu, tetap mesra-mesraan di sungai dengan nge-build, tapi iya benar. Pigeon kan juga nge-build sarangnya sendiri pasangannya. Pigeon itu Pigeon itu berpasangan ya, dia loyal banget dan sampai mati pun bener loh. Pigeon itu, soalnya aku pernah baca Pigeon itu loyal sekali dengan pasangannya, selalu berpasangan gitu. Betul ya, itu jodoh juga pasti ada pasangannya masing-masing. Kalaupun belum, mungkin jodohmu sedang dijaga orang lain kayak gitu kan. Dijaga orang. Tapi yang perlu Kak Cynthia tahu dan mungkin bisa share juga mungkin ya, dirimu tahu Ibu Bumi kan? Mother Earth. Ada tidak beberapa animal yang memang terkoneksi langsung dengan Mother Earth? Kalau menurutmu apa? Selain semua hewan sih aku rasa. True. All animals gitu. Balik lagi, kita diciptakan manusia itu terakhir loh diciptakan. True. Bukan hewan, maksudnya hewan duluan gitu. Memang hewan duluan, betul. Jadi pasti hewan ada terkoneksi dengan Mother Earth gitu. Dibandingkan dengan kita semua masih, hewan tanpa terkecuali, termasuk kecoa, termasuk nyamuk ya. Semua hewan. Oke. Jadi kalau kita digigit nyamuk berarti tandanya bahwa kita perlu kasih makan nyamuk. Genetik nyamuk. Oke. Tapi balik lagi nih Kak Cynthia. Kamu pernah nggak ngalamin seorang animal sacrifice to you? Personal atau mungkin rekan di bawah sendiri, atau pengalaman cerita atau apapun? Kalau sacrifice sih enggak, tapi menunjukkan keloyalitasannya dia sampai dia mati itu ada. Sebagai animal lover, mau share? Kalau tadi pertanyaan dari tim Urban Bang, sacrifice terkait budaya dan spiritual, pandangan Kak Cynthia sudah ya dijelaskan. Tapi banyak sih tim bawah sendiri? Tim bawah sendiri itu masih gimana ya? Memang ada budaya yang sacrifice hewan untuk religion religion purpose gitu. Kalau di bawah sendiri, kalau udah ada anjing belambungkem misalnya gitu. Belambungkem yang bisa jelaskan belambungkem? Anjing belambungkem itu ciri-cirinya anjingnya warna coklat merah gitu, snoutnya warna hitam. Muncungnya warna hitam. Itu biasa dipakai untuk sacrifice. Nah, kalau udah ada anjing belambungkem, kita hati-hati banget nih untuk adopter yang mau ngadopsi anjingnya ini, apakah dipakai untuk sacrifice atau dipelihara gitu. Kita hati-hati banget untuk cari adopternya gitu. Itu sih. Dan kita pasti akan minta update terus apakah si anjingnya itu masih hidup atau enggak. Atau if you need help tim bawah gitu, ketika suatu saat ini apakah dokternya cocok atau enggak, cuman tinggal kontak tim Urban Bang ataupun Citra Prima, kita akan membantu memastikan sebagai sahabat ya, anjing ini akan baik-baik aja kayak gitu kan ya. Tapi ini berhubungan dengan spiritual, Kak Cynthia dan tim bawah dan tim berangkat dan Seekers juga tim Urban Bang kayaknya mau share beberapa hal mengenai konektivitasnya dengan spiritual dan animal sendiri, mengenai sacrifice itu sendiri. Nyonya sangat meyakini, karena bukan hanya blind faith, bukan, tapi secara experience dari spiritual bahwa animal ini terkoneksi dengan manusia, tapi tergantung bagaimana terbukanya hati kamu, unconditional love kamu terkoneksi dengan animal. Satu di situ. Beberapa pengalaman hidupnya Nyonya pernah punya kucing warna hitam, di mana menurut orang itu adalah kucing pembawa sial, banyak gitu kan. Kalau orang tidak paham itu akan dianggap kucing pembawa sial, tapi Nyonya sudah tahu sekali bahwa kucing hitam ini tidak pembawa sial, kayak gitu. Itu kan hanya soal mitos yang diputar balikan. Sampai suatu saat kucing ini justru sacrifice, karena Nyonya jujur akui pernah ada black magic yang harus membuat Nyonya mati, dikirimkan dari inner circle yang di masa lalu Nyonya percaya sekali. Terkadang itu black magic itu mudah dilakukan oleh inner circle yang masuk ke dalam kehidupan kamu.
Tapi no worries, itu sudah Nyonya cut dan sudah Nyonya cleansing. Tapi kucing black cat ini memang saat itu dia melihat matanya ya bilang, I would sacrifice my life to you because you love me. Gitu, see you in other life kayak gitu segala macam. Dan itu Nyonya belum ngerti maksudnya apa sampai tiba-tiba dia collapse, belum meninggal tapi kayak mati suri gitu, ya bawa ke rumah sakit hewan itu mati suri, tapi sampai hitungan hari ke-40 baru dia meninggal. Tapi ternyata setelah itu masuk dalam mimpi memang dia pamitan untuk bahwa I give my life to you because your life is more meaningful than me. Gitu, kayak kehidupanku ini hanya untuk sebagai di situ kayak gue tuh kehilangan keluarga bu, gitu ya, nangis itu ya, wow sampai sekarang. Iya kalau kehilangan hewan itu gila, kayak itu udah berapa tahun lalu ya? Sorry, karena anak-anakku tahu sendiri gitu ya. Gila, maksudnya animal kucing aja bisa mereka mengatakan sesuatu yang belum kejadian. Tapi mereka nunjukin. Cuma yang dipesan, sorry guys, soalnya gue inget. Sorry ya, maaf. It's okay, no worries. Ya maksudnya kalau berhubungan dengan animal tuh emang gue weak banget. Kenapa? Karena mereka murni cintanya. Dibandingkan manusia dengan manusia. Manusia ketika menyukai seseorang pasti ada hidden agenda. Karena lo kaya, lo sesuatu, lo ini, makanya gue cinta sama lo. Mau di inilah. Lu sih suruh nanya kayak gitu. Edit. Cuma maksudnya gue baru kali ini ngeliat animal sacrifice ke human ya. Makanya ketika gue punya animal lagi kayak gue punya utang sama animal yang sebelum-sebelumnya gitu. Gue nggak mau nyakitin animal, kenapa? Because your life guys more than worth it than human. Bahkan human nggak tahu value dirinya untuk menjadi human. Animal itu tahu respect. Ketika manusia merespek manusia, animal akan tahu gue akan respect lo sebagai manusia. Cuman, sorry, kayak gue inget sacrifice-nya dalam sekali gitu. Manusia belum tentu mau sacrifice hidupnya untuk manusia lain. Ini gue lakuin animal gue sendiri yang ngomong, I would sacrifice my life to you because your life is more meaningful than me. Itu yang kayak gitu. Jadi ketika ngeliat animal, they like talk to me. Ya, either itu nggak tahu sih, kan semua nganggap ya gila atau whatever gitu. I don't care. No. Cuma kayak, tapi ketika animal ngasih tau hidup gue begini di jalanan, itu Nyonya bisa ngelihat malam ini dia makan ini, besok kemarin dia makan ini, kemarin dia diusir sama itu, gue bisa ngelihat bu. Itu kan apa nggak painful? Pasti. That's why gue manusia gue. Karena bahkan ketika ngeliat manusia, ketika oke, mereka di depan gini, nggak lo di belakang kayak begini, I don't trust you kayak gitu. So thank you buat tim bawah. Thank you juga. Untuk nggak pernah ngeliatnya nangis kan. Ini cuma karena masalah namanya PON, karena dia memang lahirnya di Jumat PON. Dan memang dia hidupnya 7 tahun, tapi dia sacrifice karena urusan ada orang inner circle yang pernah kirim black magic ke Nyonya untuk membuat Nyonya mati. Bener-bener itu pakai kuburan, tapi dia sacrifice her life. Yang dia bilang, hidup gue lebih berharga daripada lo karena lo akan lebih diperlukan. Disitulah ucapan seorang kucing yang kucing aja tahu gitu ya. Untuk apa? Mungkin membalas budi, tapi sebenarnya bukan membalas budi aja, itu dia master disguise bu. Itu guru loh animal. Kayak misalnya Paltakus yang udah meninggal ketika kayak galak gitu ya, ketemu galak mata keluar gue nih galak karena begini. Tapi lo bisa tahu kan apa yang gue alamin, gue ngeliat makhluk yang gak jelas yang jahat sama majikan gue Bima saat itu. Lo bisa nemenin gue kan malam ini, gue tuh capek menjadi kuat aja lo, karena lo kuat lo temenin gue. Itu Paltakus di YouTube ya, Bima tuh kan manja banget sama gue kan, yang oke, fine kayak gitu. Dan sorry Seekers kalau ngeliat, gak tau mau diedit apa terserah, tapi gue sih malu ya, gue mewek gini, sorry banget kayak wibawa gue hilang gitu kan. Tapi pembelajarannya adalah gila, seorang animal aja sacrifice
nyawanya buat dia. seorang manusia yang bahkan gue sendiri, gue aja nggak bisa untuk sacrifice menjamin ke hewannya sendiri gitu loh. Misalnya kita juga mikir-mikir kan, sebagai manusia itu kita mikir-mikir loh. Tapi hewan sendiri itu kayak nggak, you have done so much for me, I'll do everything for you. Gitu. Itu sih hewan sih. Itu pon namanya, pon. Dikubur di rumah Sentul. Sekarang gue punya kucing hitam namanya Jude, itu kayak mother ponnya, tapi itu gue bakalan galak banget ya. Budayu udah pernah kena marahnya ya kalau something happen. Kayak gitu sih. Jadi buat seekers, kalau kita punya binatang peliharaan, jangan sekedar dia lucu-lucuan ketika masih kecil segala macam. Jaga dia sampai, kalau bisa sampai akhir hayat yang mengembuskan nafas. Dia tidak bisa melakukan hal-hal lucu di depanmu, dia bahkan butuh pelukanmu ketika dia istilahnya mau meninggal dunia, sakaratul maut. Binder dan Dad untuk Igor anjingnya. Dan tim bawah Kak Cynthia, secara personal I thank you for deep in my soul being here. Semoga obrolan kita di Job Seekers yang membuatnya mengalirkan air mata. Karena kembali lagi, unconditional love itu tidak hanya ada pada manusia, tapi ada di dalam diri animal ataupun binatang yang seringkali kita anggap remehkan atau rendah. So, jadilah manusia yang sejati. Dan terima kasih sudah join malam ini di Job Seekers. Terima kasih Kak Cynthia dan tim bawah. Sampai bertemu di Job Seekers lainnya. Selamat malam. Malam.